Sudah. Shalom sih, Ra. Shalom. Wah, sekolah minggu lagi Kak Yemima. Iya, ibadah online lagi ya Kak ya. Online lagi adik-adik ya. Waduh, tetap semangat. Pastinya. Tapi kira-kira adik-adik tuh bosen gak ya? Kalau ngeliatnya tuh Kak Yemima lagi. Kak Maria lagi. Dan Kak Sabto lagi, Kak Sabto lagi. Wah, enggak lah ya, enggak bosan lah ya. Jangan sampai bosan ya Kak Maria ya. Karena kita tetap bersuka cita. Pastinya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Maria. Oh iya, kita berdoa supaya dulu. nanti tetap semangat sampai ibadah selesai. Ya, harus semangat Kak. Ya, untuk berdoa, Kak Maria mau berdoa buat kita semua. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk ibadah sekolah minggu online kembali. Kiranya Tuhan sertai kami untuk kami bersekolah minggu dengan bersuka cita, mendengarkan firman-Mu dengan penuh seksama, sehingga kami bisa menjalankannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Kita sudah berdoa supaya kita semakin semangat, kita harus memuji Tuhan. Berdiri. Betul sekali. Oke, semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Pujiannya disiapkan Kak Sabto musiknya. Apa lagunya? Kita akan pujikan hari ini, hari yang bersuka cita. Oke, semuanya bergoyang. Ya, angkat tangannya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah.
nyanyikan sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semuanya bersuka cita, Kak. Iya, Kak Yemima bisa tahu kalau adik-adik di rumah pasti pada semangat memuji Tuhan di rumah sambil Iya. tepuk tangan tadi. Bersuka cita bersama mama papa di rumah, bersama kakak atau adik yang ada di rumah. Kalau ada nenek atau kakek, ya bersuka cita bersama. di Iya, sekolah minggu. diajak sekalian ya Kak Maria Iya. ya. Wah, ada yang ingat enggak Kak? Sekarang adik-adik mau ditanya sama Kak Maria, ingat enggak kira-kira firman yang minggu kemarin? Oh, yang waktu dibawain sama Bu Siska ya Kak ya? Ya, betul. Kira-kira masih ada yang inget gak ya? Coba-coba kita lihat siapa yang ingat ya. Kelas Matius, Markus, Lukas, ingat enggak ya? Ingat enggak ya? Ih, ada yang inget Kak. Oh iya, apa ceritanya Kak? Tadi itu ada yang bisik-bisik sama Kak Yemima. Ceritanya itu tentang persahabatan antara pendeta dan juga imam. Ah, betul. Sudah membisiki Kak Yemima walaupun dari jauh. Set. Nah, Langsung masuk ke telinganya Kak langsung. Yemima. Nah, sekarang kira-kira Bu Dewi yang akan memberikan firman tentang apa ya? Kayaknya adik-adik di rumah juga penasaran kira-kira Bu Dewi ini mau cerita tentang apa ya untuk hari ini. Nah, pastinya pada penasaran toh. Duduk manis, ambil Alkitabnya, oke. Kita muji nama Tuhan dulu untuk menyiapkan hati kita, kemudian dengarkan firman. Betul, kita akan memujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku mampu asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak Sekolah Minggu GKJ Kudus. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pagi ini dengan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh kembali datang untuk mengikuti ibadah online kami hari ini. Berkati kami Tuhan saat ini kalau kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh terus saling mengasihi sesama kami. Dan juga untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya ya pastinya. Kalau yang di rumahnya tidak ada Alkitab, bisa menyiapkan HP Alkitabnya. Boleh juga ya pastinya. Kita akan membuka ayatnya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan selanjutnya, kita akan melihat tayangan film tentang saling mengasihi. Ada dua orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama Mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Mamanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya, Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus sudah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi. Nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah, gak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu.
karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok. Chris, kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Ya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya, semangat Chris. Sudah menyaksikan ya, tadi itu kisahnya tentang dua orang sahabat, Rere dan Lala. Nah, Rere dan Lala ini adalah anak-anak yang sangat baik dan mereka bersahabat. Nah, pada suatu hari mereka bertemu dengan temannya yang namanya Chris. Nah, Chris ini tuh nakal. Chris itu sering sekali mengganggu si Rere dan Lala. Tapi karena si Rere dan Lala adalah anak yang baik, mereka tidak pernah membalas apa yang dilakukan oleh si Chris. Pada suatu hari, Chris jatuh dari sepeda. Lalu apa yang dilakukan Rere dan Lala? Membiarkan? Oh, tentu saja tidak. Karena Rere dan Lala adalah anak-anak yang baik, mereka membantu. Membantu apa? Membantu menolong si Chris supaya bisa bangun pada saat jatuh dari sepeda. Lalu Rere menghubungi mamahnya Chris supaya bisa membawa Chris ke rumah sakit. Anak-anak, kalau kalian melihat dari animasi tentang saling mengasihi Rere dan Lala tadi, kalian bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Chris, walaupun Chris nakal, walaupun Chris suka usil, itu tidak dibalas oleh si Rere dan Lala. Justru Rere dan Lala tetap bersikap baik, tetap mengasihi kepada Chris. Nah, anak-anak, itu juga sama dengan kalian. Ketika kalian mau belajar saling mengasihi, itu pastinya ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Untuk anak-anakku, di rumah pastinya saat ini adalah kondisi yang tidak memungkinkan untuk kalian pergi keluar rumah. Ada banyak hal sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah untuk kalian bisa berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kalian. Minggu lalu kalian sudah belajar untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, minggu ini kalian akan belajar bagaimana mengerjakan hal sederhana di masa pandemi ini supaya kalian bisa tetap saling mengasihi sesama, apalagi orang-orang di sekitar kalian. Nah, misalnya gimana? Kalian kalau di rumah bisa membuktikannya dengan cara yang pertama ya, nih kalau menurut Bu Dewi ya, kalian bisa menyeimbangkan banyak hal. Ada 3 hal yang bisa kalian seimbangkan di masa pandemi ini. Yang pertama, mengatur waktu kalian belajar. Kalian semua kan pastinya sedang menikmati masa-masa belajar online ya, hal-hal yang tidak pernah kalian lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini mulai kalian lakukan, yaitu belajar secara online. Belajar dengan memanfaatkan gadget, belajar dengan memanfaatkan handphone, memanfaatkan laptop, memanfaatkan teknologi. Nah, pakailah waktu-waktu ini dengan baik, dengan cara apa? Dengan belajar yang sungguh-sungguh. Walaupun belajar hanya lewat online, tapi pastinya kalian bisa memanfaatkan waktu ini untuk kalian bisa belajar dengan baik. Lalu yang kedua, kalian juga bisa membatasi ya bermain gadgetnya. Belajar boleh, tapi bermain gadgetnya juga harus dibatasi. Kenapa sih kok main gadgetnya harus dibatasi? Yang pertama, ketika kalian bermain gadget, itu pastinya kan kalian akan membutuhkan banyak kuota ya untuk mengaktifkan gadget kalian juga selain baterai ya pastinya. Dan yang pasti untuk menjaga kesehatan, kalian juga harus mengurangi bermain gadget. Kenapa? Untuk mengurangi kelelahan mata kalian supaya kalian tetap bisa sehat. Apalagi di kondisi saat ini, kalau bisa jangan sakit. Karena kalau sakit akan sangat riskan untuk kita semua, harus pergi ke dokter, harus pergi keluar rumah, harus pergi ke rumah sakit. Nah anak-anak, itu halnya ada 2 ya. Sekarang hal yang ketiga adalah kalian tetap harus bisa mengasihi orang di sekitar kalian, khususnya adalah orang tua kalian, adik kalian, kakak kalian. Caranya bagaimana? Dengan tetap mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan di rumah kalian. Misalnya bagaimana? Tetap setia membantu orang tua,
tetap setia untuk mengasihi adik dan kakak. Nah, anak-anak, ini mungkin bukan hal yang mudah ya, menyeimbangkan 3 hal ini di masa pandemi ini. Tapi kalian bisa tetap saling mengasihi orang di sekitar kalian dengan belajar menyeimbangkan 3 hal ini. Membagi waktu dalam belajar, membagi waktu dalam bermain gadget, dan pastinya juga tetap bisa membantu orang tua, mengasihi adik-adik atau kakak yang ada di rumah. Nah, anak-anak, pasti kalian bertanya ya, kalau di rumah pastinya saya sudah melakukan banyak hal ya Bu. Nah, hal apa saja sih yang sebenarnya bisa kalian lakukan ketika kalian di rumah? Nah, ini bisa kalian lakukan dengan hal sederhana. Sederhananya seperti apa? Membantu orang tua itu bukan berarti terus kalian harus mengerjakan pekerjaan yang di rumah, itu tidak. Karena setiap orang yang di rumah itu sudah mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Dan sebagai anak pastinya kita juga sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Nah, anak-anak, membantu orang tua itu bisa menjadi salah satu bukti kalau kalian itu mengasihi orang-orang di sekitar kalian. Membantu orang tua itu bisa dengan mematuhi orang tua, nurut. Nah, ini nurut yang penting ya, apalagi anak-anak sekarang nih. Baru diomongin 1 kata, nanti pasti jawabnya 2 atau 3 kata. Padahal maksudnya orang tua adalah mengingatkan, bukan melarang. Tetapi anak-anak selalu menangkap apa yang disampaikan orang tua sebagai sebuah larangan. Padahal itu maksudnya bukan seperti itu. Lalu selain itu tidak membuat orang tua sedih. Nah, itu juga termasuk salah satu saling mengasihi ya. Terus belajar untuk mengerjakan pekerjaan rumah, maksudnya tidak, contohnya gini ya, bukan berarti harus mengerjakan semua pekerjaan mamahmu, tidak. Tetapi membantu apa yang bisa kamu lakukan. Misalnya kalau yang anak-anak kecil ya, tidak memberantakin rumahnya, misalnya habis mainan dirapikan sendiri, bangun tidur merapikan tempat tidurnya sendiri, habis main dirapikan, habis selesai pakai belajar online-nya misalnya ruangannya dirapikan, menata bukunya sendiri, menyiapkan buku-buku yang akan dipakai untuk belajar online sendiri. Jadi memang semua yang bisa kalian lakukan sendiri itu adalah tugas dan tanggung jawab kalian. Lalu menemani adik bermain itu juga termasuk ya, mengasihi orang di sekitar kalian yang ada di rumah. Dan masih banyak hal lain yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tuamu. Menyeimbangkan 3 hal di masa pandemi ini untuk kita bukan hal yang mudah. Apalagi kalian ya harus bisa bagi waktu belajar online, harus bisa bagi waktu untuk bermain gadget ya, pastinya kan senang ya kalau bisa main. Lalu juga tetap harus ingat untuk membantu orang tua. Nah, apakah kalian mau mengasihi tanpa syarat seperti yang ada di Yohanes 4 ayat 7 tadi? Di 1 Yohanes 4 ayat 7 tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, maukah kalian mengasihi tanpa syarat? Mengasihi dengan menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan membantu orang tua adalah bukti kasih tanpa syarat. Semua dilakukan bukan karena kalian ingin dipuji atau mendapatkan hadiah, tetapi semua dilakukan karena kalian sungguh-sungguh mengasihi orang-orang di sekitar kalian dan ingin menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, jadi anak-anak mungkin menyeimbangkan 3 hal itu bukan hal yang mudah. Tapi ketika kalian bisa menyeimbangkan 3 hal itu berarti kalian sudah bisa melaksanakan kasih tanpa syarat. Nah, mengasihi orang di sekitar kita itu mungkin tidak mudah, tapi kalian bisa belajar mulai hari ini untuk mengasihi orang di sekitar kalian dengan melakukan hal-hal yang tadi Bu Dewi sebutkan itu. Nah, sebelum kita mengakhiri, ada sedikit kegiatan bisa kalian lakukan ya setelah ini. Ibu Dewi akan mengajak anak-anak untuk setelah ini ya, nanti setelah ibadah online ini kalian juga bisa langsung mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan kasih yang begitu sederhana ini tadi. Caranya bagaimana? Caranya setelah selesai ibadah online ini, kan kalian langsung simpan dulu ya gadgetnya gitu ya. Kalian bisa langsung pergi menemui orang tua, adik atau kakak kalian. Kalian boleh peluk gitu ya, dipeluk gitu ya, big hug. Terus kalian akan bilang, aku mengasihimu Pak, aku mengasihimu Ma.
aku mengasihimu adik, aku mengasihimu kakak. Atau kalian bisa juga lakukan dengan cara bagaimana? Nah kalian tahu ya, membentuk tanda jari hati gini ya. Kalian bikin tanda simbol hati gini, terus kalian akan bilang, "Pa, aku mengasihimu. Ma, aku mengasihimu." Atau kalian tahu ya sarang hai ya, kalau yang di Korea tuh. Nah, boleh juga tuh gini nih. Ting gitu ya. Nanti langsung, "Pa, Ma." Nah, nanti papa mamamu pasti udah tahu deh kalau itu artinya kalian mengasihi papa mamamu. Nah, anak-anak, mengasihi tanpa syarat bukan hal yang mudah, tapi kita semua bisa melakukannya. Dan pastinya kalian adalah anak-anak yang hebat yang akan bisa mengasihi tanpa syarat. Selamat mengasihi tanpa syarat dan berbagi dengan sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi firman-Nya sungguh luar biasa. Iya ya. Kasih tanpa Syarat. syarat. Berat sih, tapi harus dikerjakan. Betul. Walaupun kadang-kadang ya Kak Maria ya, Kak Yemima aja kadang tuh kalau misalnya disuruh mengasihi kayak gitu, kadang tuh suka capek, suka lelah gitu. Oh, suka capek, suka lelah. Tapi tadi sudah dipeseni sama Bu Dewi. Kasih tanpa syarat harus dikerjakan. Apalagi ada tadi yang dapat PR ting 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 harus dikerjakan. Iya betul ya, harus Nah, ting 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 ke orang-orang yang tersayang. iya, yang tersayang harus dikerjakan. Jangan lelah, tadi kita harus mengasihi terus ya Kak. Nggak boleh Betul, lelah ya Kak. nggak boleh lelah dalam mengasihi siapapun. Oke. Untuk mengingatkan kita semua biar tidak lelah mengasihi, kita pujikan. Jangan lelah Kak. Setuju, sambil adik-adik mempersiapkan memberikan persembahan ya Kak ya. Iya. Kita akan pujikan, jangan lelah. Oke. Biar bisa melakukan dengan semangat Kak. Betul sekali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kelihatannya sudah semangat. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan kekuatan Betul. untuk kita saling mengasihi. Kelihatan dari wajahnya adik-adik gitu, Iya. udah gak sabar mau ngasih ting 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 ke mama papanya ya Kak ya. Sama mama, papa, Kakak, kakak, adik. nenek. Wah, ya tak terasa waktunya sudah jam segini Kak. Kita harus menutup ini.
Oh iya betul. Tapi Kak, tadi kan sudah dibuka tuh sama Kak Maria. Nah, hari ini akan Kak Yemima tutup. Ditutup supaya adik-adik itu tetap semangat dalam mengasihi. Ya, oke. Ya, kita akan berdoa ya. Matanya dilipat. Kok matanya dilipat sih? Aduh, kurang konsentrasi nih. Udah gak sabar mau ngasih ting-ting-ting ini loh tadi Kak. Ya, Susu pulang nih, mau segera pulang nih. tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu ya Bapa untuk selalu memberikan kasih tanpa syarat kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu teman kami, orang tua kami, kakek nenek kami, kakak dan adik kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau sucikan, sehingga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami sehingga nanti setelah ibadah ini selesai, kami tetap selalu memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kami dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan tutup dengan pujian. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Biar ingat terus tentang kasih. Tuhan Yesus memberkati.